Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sobat IT semua? Apakah kalian sehat? Jika tidak, saya doakan kalian semoga cepat sembuh. Pada kali ini, saya dan dua orang teman saya akan menjelaskan disk scheduling tentang algoritma penjadwalan disk. Yang mana ini merupakan tugas besar dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu oleh Bapak Muhammad Hafiz Hasya MT. Selanjutnya saya akan mengenalkan anggotanya. Yang pertama saya sendiri, yaitu Muhammad Nafu Alanif BP 18 11 51 2026. Kemudian Muhammad Rahmat BP 18 11 51 2022. Yang ketiga Pungki Irlan Hidayat BP 18 11 51 2032. Baik, untuk materi yang pertama ini akan disampaikan Muhammad Rahmat. Sebelum kita mulai materinya, silakan kalian klik tombol subscribe. Saya beri waktu 3 detik. 1, 2, 3. Baik, selamat menonton. Sebelum saya menyampaikan materi tentang disk, pertama saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Muhammad Rahmat, BP 18 11 51 2022. Mungkin langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang disk. Disk hard atau yang disebut hard disk adalah tempat penyimpanan data yang di dalamnya terdiri dari kumpulan cakram magnetik. Disk dapat memiliki kapasitas yang sangat besar. Disk juga memiliki waktu akses yang cukup cepat jika dibandingkan dengan magnetic tape. Disk memiliki disk arm yang berfungsi untuk bergerak dari satu silinder ke silinder yang lainnya. Di ujung disk arm terdapat head. Fungsi head adalah membaca data pada sektor yang berada di atas atau bawahnya. Salah satu tanggung jawab sistem operasi adalah menggunakan hardware dengan efisien. Khusus untuk disk drive, efisiensi yang dimaksud yaitu adalah dalam hal waktu akses yang cepat dan aspek bandwidth disk. Waktu akses memiliki dua komponen, yaitu waktu pencarian dan waktu rotasi disk. Selanjutnya waktu pencarian, waktu rotasi disk, dan bandwidth. Waktu pencarian yaitu waktu yang dibutuhkan disk arm untuk menggerakkan head ke bagian silinder disk yang mengandung sektor yang diinginkan. Sedangkan waktu rotasi disk adalah waktu tambahan yang dibutuhkan untuk menunggu rotasi atau perputaran disk sehingga sektor yang diinginkan dapat dibaca oleh head. Selanjutnya bandwidth. Bandwidth adalah total jumlah bytes yang ditransfer dibagi dengan waktu total antara permintaan pertama sampai seluruh byte selesai ditransfer. Untuk meningkatkan kecepatan akses dan bandwidth, kita dapat melakukan penjadwalan pelayanan atas permintaan input-output dengan urutan yang tepat. Sebagai yang kita ketahui, jika suatu proses membutuhkan pelayanan input-output, maka proses tersebut akan melakukan sistem call ke sistem operasi. Permintaan tersebut membawa informasi-informasi yang akan kita bahas, yaitu satu, apakah operasi input atau output, halaman disk untuk proses tersebut, alamat memori untuk proses tersebut, jumlah bytes yang akan ditransfer. Jika disk drive beserta controller tersebut untuk proses tersebut, maka proses akan dapat dilayani dengan segera. Jika ternyata disk drive dan controller tidak tersedia atau sedang sibuk melayani proses lain, maka semula
maka semua permintaan yang memerlukan pelayanan disk tersebut akan diletakkan pada suatu antrian penundaan permintaan. Dengan demikian, jika suatu permintaan telah dilayani, maka sistem operasi memiliki permintaan tertunda dari antrian yang selanjutnya akan dilayani. Selanjutnya, tipe penjadwalan disk. Terdapat dua tipe penjadwalan disk, yaitu optimasi pencarian dan optimasi rotasi atau rotation latency. Karena waktu pencarian lebih tinggi satu ordi dibanding dengan waktu rotasi, maka kebanyakan algoritma penjadwalan disk berkonsentrasi meminimumkan kumpulan pencarian. Meminimumkan latensi biasanya berdampak kecil pada kinerja seluruh sistem. Penjadwalan disk melibatkan pemeriksaan pada permintaan-permintaan yang belum dilayani untuk menentukan cara yang paling efisien untuk melakukan permintaan. Penjadwalan disk memeriksa hubungan posisi dia antara permintaan tersebut. Lalu, antrian permintaan disusun kembali sehingga permintaan akan dilayani dengan pergerakan mekanis minimum. Di sini ada kriteria dan berbagai algoritma penjadwalan disk. Beberapa kriteria penjadwalan disk dapat kita lihat, yaitu ada throughput, yaitu berusaha memaksimumkan. Respon time, yaitu waktu tanggap rata-rata. Nilai ini diusahakan minimum. Yang ketiga, variasi waktu tanggap diusahakan minimum. Beberapa algoritma disk scheduling, ada algoritma pickup, ada algoritma shorter seek time first, ada algoritma elevator, ada algoritma elevator dimodifikasi, dan yang terakhir ada algoritma loop. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai algoritma FCFS, yaitu first come first serve. Bentuk paling sederhana dalam penjadwalan disk adalah dengan sistem antrian key atau first come first serve. Algoritma ini secara intrinsik bersifat adil, tetapi secara umum algoritma ini tidak memberikan pelayanan yang paling cepat. Sebagai contoh, antrian permintaan pelayanan disk untuk proses I/O pada blok dengan urutan sebagai berikut. Itu ada antrian pertama yaitu masuk ke 98, lalu bergerak ke 183, 37, dan terakhir 67. Ini kita dapat lihat pada gambar cara kerja algoritma tersebut. Pertama, diinisialkan posisi awal berada pada 53. Lalu dari 53 akan bergerak menuju antrian pertama, yaitu di posisi 98. Lalu dari posisi 98 bergerak lagi ke antrian berikutnya, yaitu 183. Lalu dari 183 bergerak lagi ke posisi 37 dan terakhir ke posisi 67. Dari contoh dari penjabaran algoritma FCFS ini kita dapat lihat bahwa pergerakan dari 122 ke 14 dan kembali lagi ke 124 dapat menyebabkan keborosan. Jika permintaan terhadap 37 dan 14 ini dikerjakan secara bersamaan, baik sebelum maupun setelah permintaan 122 dan 124, maka pergerakan total head dapat dikurangi secara signifikan, sehingga pendayagunaan akan semakin meningkat. Maka total silinder ini mungkin kalau dengan mengabaikan permasalahan tadi akan mencapai total 640 silinder. FCFS ini dapat menyebabkan banyak waktu yang diperlukan untuk silinder yang paling dalam ke silinder paling luar. Ketika permintaan-permintaan terdistribusi seragam pada permukaan disk, penjadwalan FCFS ini menghasilkan pencarian yang lancak. FCFS ini mengabaikan keterhubungan posisi di antara permintaan yang dapat di antrian. FCFS ini
tidak membuat upaya optimal pola pencarian. Jadi sangat optimal jika beban disk masih rendah. Selanjutnya yaitu algoritma pickup. Pada algoritma ini akan membaca atau menuju track yang terdapat pada urutan awal antrian sambil mengakses track yang dilalui. Mirip seperti metode FCFS, tetapi lintasan yang dilewati itu akan diakses juga, sehingga tidak perlu diakses lagi. Contoh di sini kita memiliki antrian dari 13 sampai 7 dengan posisi awal yaitu 50. Dengan contoh ini kita dapat melihat cara kerja algoritma pickup ini. Dari posisi awal 50 akan bergerak ke posisi 13 dengan melewati track 46, 27 dan 17. Sehingga dari 13 tidak lagi lanjut ke 46. Maka dari 13 akan bergerak ke 65 dengan melewati 52 dan 53. Posisi 52 dan 53 ini akan langsung dieksekusi juga. Sehingga dari 65 lanjut ke antrian berikutnya 27 yang sudah dikerjakan, maka diabaikan, lalu bergerak langsung ke 95 dengan mengerjakan track 82. Hingga dari 95 tidak ke 82. Akan lanjut ke track ke 9. Dari 95 akan menuju 9. Setelah 9 yaitu bergerak lagi ke 17. Karena 17 sudah dieksekusi, maka langsung ke 52. Karena 52 juga sudah dieksekusi, maka lanjut ke 53 yang mana sudah dieksekusi juga, maka posisi yang antrian berikutnya juga sudah, maka langsung ke antrian 1, ke track 1. Dari 9 ke track 1. Dari 9 ke track 1 akan melewati track 7 dan track 2. Maka proses track ini akan dikerjakan dulu. Lalu selanjutnya dari track 1 ini ke 82. Karena 82 sudah dikerjakan dan 2 juga sudah dikerjakan, sama juga dengan 17 sudah dikerjakan, maka dari 1 ini akan langsung ke 98. Lalu dari 98 karena antrian terakhir 7 yang sudah dikerjakan, maka tidak perlu dikerjakan lagi. Dengan menggunakan algoritma pickup ini, kita dapat melihat dari sini banyak lintas yang dilalui yaitu sebanyak 310. Yang selanjutnya yaitu algoritma SSTF, Sorter Seek Time First. Sangat beralasan jika kita menutup semua pelayanan pada posisi head yang saat ini sebelum menggerakkan head ke tempat lain yang jauh untuk melayani suatu permintaan. Asumsi ini mendasari algoritma penjadwalan kita yang kedua yaitu SSTF. Algoritma ini memilih permintaan dengan berdasarkan waktu pencarian atau seek time paling minimum dari posisi head tersebut, sehingga waktu pencarian meningkat seiring dengan jumlah silinder yang dilewati oleh head. Maka SSTF ini memilih permintaan yang paling dekat dengan posisinya di disk terhadap posisi head saat itu. Sebagai contoh, ini contoh yang sama dengan FCFS di awal tadi. Dapat kita lihat menggunakan gambar berikut. Dari posisi awal 53 akan bergerak langsung ke 65 karena posisi 65 itu posisi yang paling dekat dengan 53. Dari 65 ke 67 karena 65 dekat dengan 67. Dari 67 juga ke 37 karena 37 lebih dekat daripada 98. Dari 37 akan bergerak lagi ke 14 karena 14 lebih dekat daripada 98. Lalu dari 14 menuju ke 98. Lalu dari itu naik lagi ke 122 dan naik lagi ke 124 sampai antrian terakhir yaitu 183. Total silinder di sini yaitu mencapai 236. Ini dibandingkan dengan algoritma sebelumnya, algoritma FCFS akan lebih
lebih cepat pengerjaannya dibandingkan algoritma FCFS. Karena ketika algoritma FCFS tadi kita membutuhkan 640 silinder. Dengan algoritma SSTF ini cuma membutuhkan 236 silinder. Penjadwalan SSTF ini merupakan salah satu bentuk dari penjadwalan shortest job first. Dan karena itu, penjadwalan SSTF juga dapat mengakibatkan starvation pada saat tertentu. Kita ketahui bahwa permintaan dapat datang kapan saja. Anggap kita memiliki dua permintaan dalam antrian, yaitu untuk silinder 14 dan 186. Sehingga selama melayani permintaan 14, kita anggap ada permintaan baru yang diletakkan di dekat 14. Karena letaknya lebih dekat, maka permintaan ini akan dilayani terlebih dahulu. Sementara permintaan 186 akan menunggu gilirannya. Jika kemudian datang lagi permintaan yang letaknya lebih dekat dengan permintaan yang terakhir yang dilayani dibandingkan dengan 186, maka permintaan 186 bisa saja menunggu sangat lama. Begitupun jika terdapat permintaan yang lebih jauh dari 186, maka akan menunggu sangat lama untuk dapat dilayani. Selanjutnya yaitu mengenai algoritma scan. Pada algoritma scan ini, pergerakan disk ARM akan dimulai dari salah satu ujung disk, kemudian bergerak lagi menuju ujung lainnya, sambil melayani permintaan setiap kali mengunjungi masing-masing silinder. Jika telah sampai di ujung disk, maka disk ARM akan bergerak berlawanan arah, kemudian mulai lagi melayani permintaan yang muncul. Dalam kasus ini, disk ARM akan bekerja yaitu secara bolak-balik. Sebagai contoh, antrian permintaan ini kita sama dengan contoh sebelumnya, itu terdapat antrian 98 sampai 67. Diinisialkan dengan posisi awal yaitu pada 53. Dari 53 misalnya diinisialkan lagi akan bergerak ke ujung 0 pertama. Maka akan melewati proses track ke 37. Lalu ke track 14, lalu sampai ke 0. Dari posisi 0 ini akan bergerak lagi ke ujung selanjutnya, yaitu pada ujung 183 dengan melewati posisi 65, 67, 98, 122, dan 124. Algoritma scan ini disebut juga dengan algoritma elevator atau lift, karena kelakuan disk ARM sama seperti lift dalam satu gedung, yang melayani dulu orang yang akan naik ke atas, baru kemudian berbalik arah untuk melayani orang yang ingin turun ke bawah. Kelemahan algoritma ini adalah jika banyak permintaan terdapat pada salah satu ujung disk, sedangkan permintaan yang akan dilayani sesuai arah ARM disknya jumlahnya sedikit atau tidak ada, maka mengapa permintaan yang banyak dan terdapat pada ujung yang berlawanan arah dengan menggerakkan disk ARM saat itu tidak dilayani terlebih dahulu? Ide ini akan mendasari algoritma penjadwalan berikut yang akan dibahas. Baik, selanjutnya saya Muhammad Taufik Alanif, BP 18-1151-2026 akan melanjutkan materinya, yang mana saya akan menjelaskan tentang algoritma C-scan atau circular scan. Circular scan adalah varian dari algoritma scan yang sengaja didesain untuk menyediakan waktu tunggu yang sama. Seperti halnya scan, C-scan akan menggerakkan head dari ujung disk ke ujung lainnya sambil melayani permintaan yang terdapat selama pergerakan tersebut. Pada C-scan akan bergerak menuju track terbesar pada disk sambil mengakses antrian track yang dilalui. Kemudian turun menuju track terkecil tapi tidak mengakses track yang dilalui ketika turun. Setelah sampai pada ujung disk ARM lainnya, maka ketika naik barulah track yang dilewati akan diakses. Contohnya, diketahui antrian akses track dengan saat awal 50, 13, 46, 65, 27, 95, 82, 9, 17, 52, 53, 17, 1, 82, 2, 17, 98, dan 7. Jadi contoh dari algoritma C-scan ini yaitu, pertama, dari track 50 ini dia akan bergerak ke track paling ujung itu track 99 sambil mengeksekusi track-track yang dilaluinya, yaitu track 52, 53, 65, 82, 95, dan 98. Lalu dari track 99 ini balik ke ujung lainnya atau ke ujung 0 ini. Jadi tanpa mengeksekusi track yang dilewati ketika turun. Jadi dari 99 ke 0 ini tidak ada track yang dieksekusi.
Kemudian dari track 0 ini kembali lagi menuju ke track 50, maka track yang dilewatinya juga akan dieksekusi, yaitu track 1, 2, 7, 9, 13, 17, 27, dan 46 akan dieksekusi. Banyaknya lintasan yang dilalui, jadi maksudnya itu dari track ini 50 sampai 99 yang dilewati 52, 53, 65, 82, 95, dan 98. Jadi total track yang jadi lintasan dari 50 ke 99 ini itu 49 lintasan. Kemudian dari track 99 ke 0 ini tidak mengeksekusi apapun, jadi lintasannya 99 lintasan, tetap 99 lintasan. Kemudian dari track 0 menuju ke track 50 ini yang dilewatinya itu 1, 2, 7, 9, 13, 17, 27. Maka total lintasan pada track 0 ke 50 ini itu 46 lintasan. Jadi total keseluruhan tracknya itu 194 lintasan. Selanjutnya algoritma loop. Perhatikan bahwa scan dan C-scan bergerak disk ARM melewati lebar seluruh disk. Pada kenyataannya, algoritma ini tidak diimplementasikan demikian. Pada umumnya, ARM disk bergerak paling jauh hanya pada permintaan terakhir pada masing-masing arah pergerakannya. Kemudian langsung berbalik arah tanpa harus menuju ujung disk. Versi scan dan C-scan yang berlaku seperti ini disebut loop scan dan loop C-scan. Karena algoritma ini melihat dulu permintaan sebelum melanjutkan arah pergerakannya. Contohnya diketahui antrean akses track dengan saat awal 50, 13, 46, 65, 27, 95, 82, 9, 17, 52, 53, 17, 1, 82, 2, 17, 98, dan 7. Jadi begini contoh dari algoritma loop. Pergerakan dari algoritma loop ini, pergerakannya dimulai dari 50 ini menuju ke ujung terbesar. Jadi ujung terbesarnya itu 98 sambil mengeksekusi track yang dilaluinya, itu track 52, 53, 65, 82, 95, dan ya sampai 95. Lalu ketika berbalik arah dari 98 menuju track 1 ini, track yang dilaluinya juga dieksekusi, yaitu track 46, 27, 17, 13, 9, 7, 2 akan dieksekusi. Jadi banyak lintasan yang dilalui. Dari 50 ke 98 ini yaitu 48 lintasan, dan dari 98 ke track 1 ini yaitu 97 lintasan. Jadi total keseluruhan lintasan yang dilalui yaitu 145 lintasan. Kesimpulannya yaitu dari algoritma di atas, bagaimana kita memilih algoritma terbaik yang akan digunakan. SSTF lebih umum dan memiliki perilaku yang lazim kita temui. Scan dan C-scan memperlihatkan kemampuan yang lebih baik bagi sistem yang menempatkan beban pekerjaan yang berat kepada disk, karena algoritma tersebut memiliki masalah starvation yang paling sedikit. Untuk antrian permintaan tertentu, mungkin saja kita dapat mendefinisikan urutan akses dan pengambilan data dari disk yang optimal. Tapi proses komputasi membutuhkan penjadwalan optimal yang tidak kita dapatkan pada SSTF dan scan maupun C-scan. Dengan algoritma penjadwalan yang manapun, kinerja sistem sangat bergantung pada jumlah dan tipe permintaan. Karena kerumitan inilah, maka algoritma penjadwalan disk harus ditulis dalam modul terpisah dari sistem operasi. Jadi dapat saling mengganti dengan algoritma lain jika diperlukan. Karena setiap algoritma di atas saling mempunyai kelemahan dan keunggulan masing-masing, bergantung pada permintaan pengaksesan track dan urutan track yang akan diakses. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami juga baru belajar. Jadi jika bermanfaat, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe video kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.